Suara lembut namun berat mengalun, seolah datang dari balik padang pasir. Di tengah gurun yang abadi, di mana matahari membakar pasir emas dan malam menelan segalanya dalam keheningan, berdirilah peradaban tertua di dunia, Mesir. Sebelum piramida menjulang, sebelum para Firaun berkuasa, bahkan sebelum sungai Nil menjadi nadi kehidupan, di atas langit dan di bawah bumi hanya ada kekacauan. Nun, lautan purba yang tak berujung. Dari dalam lautan gelap itu muncul secercah cahaya pertama. Cahaya itu bernama Atum, sang dewa pencipta. Dengan kekuatannya, Atum menciptakan dirinya sendiri dari kehampaan, lalu membentuk pasangan pertama, Su, dewa udara, dan Tefnut, dewi kelembapan. Dari mereka lahirlah Geb, dewa bumi, dan Nut, dewi langit. Namun cinta mereka dilarang. Langit dan bumi bersatu terlalu erat, hingga dunia belum punya ruang untuk kehidupan. Atum, murka karena keseimbangan terganggu, memerintahkan Su untuk memisahkan keduanya. Langit diangkat tinggi ke atas, bumi ditekan ke bawah. Dan sejak saat itu, siang dan malam lahir dari perpisahan tragis dua kekasih abadi. Dari air mata Tefnut yang hilang lalu ditemukan kembali, muncul manusia pertama. Air matanya menjadi sungai Nil, aliran kehidupan bagi semua makhluk di bumi Mesir. Manusia hidup di bawah pengawasan para dewa. Tapi dewa tertinggi Ra, sang matahari, mengatur segalanya dari langit. Ra berlayar setiap hari melintasi langit dengan perahu mataharinya, menyinari dunia pada siang hari, dan pada malam hari, ia menempuh perjalanan berbahaya di dunia bawah, melawan kekacauan abadi bernama Apophis, ular raksasa kegelapan. Namun Ra mulai menua. Ia merasa manusia tak lagi menghormatinya. Dalam kemarahan, ia menciptakan Sekhmet, dewi singa yang haus darah, untuk menghukum umat manusia. Sekhmet membantai desa demi desa, hingga sungai Nil memerah oleh darah. Melihat kekejaman itu, Ra menyesal. Ia menipu Sekhmet dengan bir yang diwarnai merah menyerupai darah. Sekhmet meminumnya dan tertidur, berubah menjadi dewi cinta dan musik, Hathor. Dari tragedi itu, Ra sadar bahwa kekuatan tanpa kasih sayang membawa kehancuran. Ia pun naik ke langit, meninggalkan dunia fana, dan memberi kuasa kepada para dewa muda. Ketika Ra menyingkir, kekuasaan turun kepada Osiris, putra Geb dan Nut. Osiris bijaksana. Ia mengajarkan manusia bercocok tanam, membangun rumah, menulis, dan hidup damai. Rakyat mencintainya, dan dunia makmur di bawah pemerintahannya bersama sang istri Isis, dewi sihir dan kesetiaan. Namun di balik kemegahan itu, iri dan kebencian tumbuh di hati Set, saudara Osiris, dewa gurun, badai, dan kekacauan. Set cemburu karena hanya Osiris yang dicintai oleh rakyat dan dewa lain. Ia menyusun rencana jahat. Set membuat peti kayu indah berlapis emas seukuran tubuh Osiris. Ia mengundang para dewa ke pesta besar. Siapapun yang muat di dalam peti ini, katanya,
akan mendapatkannya sebagai hadiah. Satu persatu para dewa mencoba masuk, tapi hanya Osiris yang pas. Begitu Osiris berbaring, Set menutup peti itu dan menyegelnya dengan timah panas. Dengan tawa menggelegar, ia melemparkan peti itu ke sungai Nil. Osiris tenggelam, hanyut menuju laut, dan dunia pun kehilangan sang raja suci. Isis, penuh duka, berkelana ke seluruh Mesir mencari tubuh suaminya. Dengan bantuan Nephthys, saudari Set, dan Anubis, dewa kematian, ia menemukan peti itu terdampar di Byblos, negeri jauh di utara. Dengan kekuatan sihirnya, Isis menghidupkan kembali Osiris, tapi hanya untuk sesaat. Dalam keajaiban itu, ia mengandung seorang anak laki-laki, Horus. Namun Set mengetahui Osiris hidup kembali. Dalam kemarahan, ia memotong tubuh Osiris menjadi 14 bagian dan menyebarkannya ke seluruh Mesir. Isis tak gentar mencari setiap bagian tubuh suaminya, menyatukannya satu per satu. Ia tidak menemukan satu bagian organ kesuburan yang dimakan ikan di sungai Nil. Namun Isis tetap menyelesaikan ritualnya, dan Anubis membungkus jasad itu dengan kain linen. Dari sinilah lahir tradisi mumi Mesir. Osiris bangkit, tapi bukan di dunia manusia. Ia turun ke Duat, dunia bawah, dan menjadi raja orang mati, hakim bagi setiap jiwa yang meninggal. Horus tumbuh di persembunyian, dilindungi oleh Isis dari amarah Set. Ia dibesarkan di rawa-rawa delta Nil, belajar sihir, strategi, dan kebijaksanaan. Ketika dewasa, Horus menantang Set untuk merebut kembali tahta ayahnya. Pertarungan mereka berlangsung 80 tahun di darat, di langit, dan bahkan di dunia bawah. Set berubah menjadi kuda Nil raksasa dan menyerang Horus di sungai. Horus membalas dengan tombak bercahaya, menembus air, namun Set terlalu kuat. Dalam satu pertempuran, Set bahkan mencungkil mata kiri Horus, melukai sang pangeran muda parah. Isis dengan air matanya dan mantra kuno memulihkan mata itu. Namun mata kiri Horus tidak pernah sama. Ia menjadi mata Wejat, simbol penyembuhan dan perlindungan, lambang yang kini kita kenal sebagai Eye of Horus. Pertempuran terakhir mereka diadili oleh para dewa tertinggi, Ra, Thoth, dan Su. Set dihadapkan di pengadilan langit. Ra sempat ragu. Ia tahu Set dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekacauan, tapi Horus adalah simbol keadilan. Akhirnya Ra berkata, Set akan memerintah gurun dan badai. Horus akan duduk di tahta Mesir. Dan sejak saat itu, setiap Firaun dianggap sebagai jelmaan Horus di bumi. Ketika manusia mati, jiwa mereka harus menyeberang ke dunia Osiris. Duat bukan tempat penyiksaan, tapi tempat ujian. Di gerbang pertama, jiwa ditanya oleh 42 dewa kecil, satu persatu. Apakah kau pernah berbohong? Apakah kau pernah membunuh? Apakah kau menodai sungai suci? Setelah menjawab, jiwa dibawa ke ruang penghakiman. Di sana,
Anubis menimbang hati si mati di atas timbangan emas. Di satu sisi ada hati manusia, di sisi lain bulu Ma'at, simbol kebenaran. Jika hati lebih ringan dari bulu, jiwa diterima di Aaru, surga Mesir. Ladang hijau di tepi Nil abadi. Namun jika hati lebih berat, maka makhluk mengerikan Amit, pemakan jiwa, akan menelannya, dan orang itu akan lenyap selamanya. Seiring waktu, manusia mulai melupakan para dewa. Firaun, yang dulu dianggap Horus, kini menjadi manusia biasa yang memerintah atas nama dirinya sendiri. Dunia berubah. Ra menua sekali lagi, menyaksikan manusia membangun piramida untuk keabadian, tapi melupakan siapa yang memberi mereka hidup. Sementara Osiris tetap di Duat, menunggu jiwa-jiwa yang datang. Set, yang dulu musuh Horus, kini menjadi bagian dari siklus alam, badai yang menyeimbangkan kesuburan Nil. Horus menjadi lambang kerajaan, tapi dewa-dewa mulai diam, perlahan menghilang dari pandangan manusia. Namun para imam Mesir percaya, selama sungai Nil masih mengalir, selama matahari masih terbit dari timur, dan selama nama para dewa masih disebut, mereka tidak akan pernah benar-benar mati. Kisah Mesir bukan sekedar mitos. Ia adalah refleksi dari manusia, tentang cinta dan pengkhianatan, kematian dan kebangkitan, keteraturan dan kekacauan. Ketika kita menatap piramida, ketika kita menyebut nama Isis, Osiris, dan Horus, sebenarnya kita sedang mengingat kembali suara-suara purba dari padang pasir yang berbisik di antara butiran pasir emas. Dewa mungkin telah pergi, tapi kisah mereka hidup di dalam kita. Lalu matahari terbit di balik piramida. Mesir kuno tidak pernah mati. Ia hanya tidur, menunggu dipanggil kembali.